Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. 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 Halaman 336 atau 334 berarti. Thawabu man rajallaha wa ahsana dhanna bihi. Satu bab sebelum yang kemarin. Halaman 334 atau 336. Hadis 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Thawabu man, pahalanya orang rajallaha yang dia berharap rahmat dari Allah. Wa ahsana, dan dia memperbaiki adh-dhanna, persangkaan bihi, kepada Allah. Jadi para ulama mengatakan khauf dan roja itu ibarat dua sayap burung. Maka kedua-duanya harus ada pada setiap hamba. Karena burung tidak akan bisa terbang hanya dengan satu sayap. Begitu pula hamba tidak akan bisa terbang ke surga kalau hanya dengan satu amalan saja. Sebagian lain mengibaratkan khauf bagaikan pecut, sedangkan roja itu bagaikan permennya. Kalau orang hanya dipecut terus, maka dia akan mati. Begitu juga orang kalau dikasih permen terus, sakit diabetes juga akan mati. Maka harus ada dua-duanya, selalu berharap kepada rahmat Allah dan selalu takut kepada azab Allah. Ini sifatnya orang iman itu begitu. Dan kebanyakan orang salah paham dengan kata-kata berharap, itu salah paham. Berharap itu bagaimana? Berharap itu ibaratnya kita menanam benih di tanah yang subur, kita kasih pupuk, kita airi dengan baik, kita jaga dari macam-macam hewan yang memakannya. Kemudian kita menunggu dan berharap sawah itu panen. Ini namanya berharap. Tapi kalau kita itu menanam benih, tidak mengairinya dengan air, tidak dikasih pupuk, tidak dirawat, ada hama datang dibiarkan, banyak burung yang datang untuk memakan, kemudian kita diam sambil berharap, saya berharap 2 bulan lagi sawah saya panen. Nah, ini namanya bukan berharap, namanya ngelamun. Makanya berharap itu terjadi ketika seorang sudah menanam benih iman, mengairinya dengan ketaatan, membersihkan dirinya dari hama kemaksiatan,
kemudian dia berharap mendapat ampunan Tuhan. Ini namanya harapan. Tapi kalau menanam benih iman, tidak pernah diairi dengan ketaatan, malah dipenuhi dengan hama kemaksiatan, tanpa dia melakukan pencegahan, kemudian berharap dapat ampunan Tuhan, ini namanya lamunan. Sama modelnya kalau yang lebih mudah, santri umpamanya. Berharap jadi hafid Quran. Semua kalau ditanya, pengen nggak? Pengen. Kalau suruh deres, saya berharap saya bangun tidur hafid Quran. Lamun, sehingga cari jalan cepat. Pawai pakai baju kubro. Jalan cepat. Nah, ini namanya orang yang menipu dirinya sendiri. Nah, ini namanya orang yang menipu dirinya sendiri. Jadi orang itu kalau berharap jadi hafid Al-Quran itu bagaimana? Caranya dia tiap hari deres, nunggu sholat baca Quran. Nah, kalau nunggu sholat hanya dengan obrolan, atau kadang-kadang baru keluar kamar setelah iqomah dikumandangkan, tiba-tiba pengennya jadi hafid Quran, suruh ngelamun saja terus, sak matinya ngelamun terus. Ini namanya hanya lamunan, tidak ada harapan. Seorang ulama mengatakan, tarjun najata walam taslak masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabisi. Kamu ini berharap selamat, tetapi tidak pernah berjalan di jalan-jalan keselamatan. Maka ketahuilah kapal itu tidak akan berjalan di atas pasir. Kalau ingin menjalankan kapal, ya di lautan. Kalau kapal di padang pasir, ya kan nggak akan pernah berjalan. Begitu juga ada orang tuh pengennya alim, tapi belum selesai tahasus sudah pulang. Nah, ini nggak bakal jadi alim. Yang sudah tahasus saja kadang-kadang gimana? Kadang-kadang belum alim, apalagi yang baru 5 bulan langsung pulang, itu sama sekali tidak ada kealiman. Yang ada kelaliman, bukan kealiman. Makanya ini namanya berharap itu harus begitu. Makanya berharap itu setelah beramal, kemudian berharap amalnya diterima. Ini namanya adalah roja kepada Allah. Tapi kalau tidak beramal, kemudian berharap dosanya diampuni tanpa taubat, ini seperti yang disebutkan dalam hadis itu, wal jahilu man atba'a nafsahu hawaha wa yatamanna 'ala Allahil amaniya. Orang yang bodoh, orang yang selalu mengikuti nafsunya. Nafsunya pengen tidur, nafsunya malas setor, nggak pernah setor, jadi master. Nafsunya pengen apa lagi? Setengah 4 nggak bangun, ya kalau malam itu sudah mulai istighosah masih tidur di sebelah situ itu. Ada juga yang sudah duluan, tapi tidur duluan di sini juga ada juga yang tidur duluan. Sama saja, depan belakang tidur semua. Ya, man atba'a nafsahu hawaha wa yatamanna 'ala Allahil amaniya. Kemudian dia berharap masuk surga Firdaus. Keliru. Gak pernah sholat, pengennya masuk surga, keliru. Gak pernah sedekah, pengennya masuk surga, keliru. Gak pernah taubat, pengennya diampuni, keliru. Orang boleh berharap diampuni setelah taubat yang sungguh-sungguh. Orang boleh berharap masuk surga setelah amal yang sungguh-sungguh. Insyaallah semua niat. Qala Allah Ta'ala innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Innal ladzina orang-orang amanu yang mereka beriman, wal ladzina orang-orang hajaru yang mereka berhijrah, wa jahadu dan mereka berjuang fi sabilillah jalan Allah. Ulaika mereka itu adalah orang-orang yarjuna yang berharap rahmatullahi kasih sayang dari Allah. Wallahu dan Allah ghafurun maha pengampun.
Rahimun, Maha Penyayang. Jadi di sini disebutkan orang-orang yang mengharap rahmat Allah itu 3. Ada orang iman yang berhijrah kemudian berjuang. Jadi kalau tidak iman ya berarti tidak mengharap rahmat Allah. Kalau tidak berhijrah, hijrah itu apa? Wal muhajir man hajara ma nahallahu an. Hijrah itu meninggalkan semua perkara yang haram. Kemudian yang ketiga, berjuang. Berjuang itu dibagi menjadi 2. Berjuang melawan orang kafir dan berjuang melawan diri sendiri. Kalau berjuang melawan orang kafir, kalah, mati, masuk surga, namanya mati syahid. Kalau berjuang melawan diri sendiri, kok kalah, maka matinya masuk neraka. Jadi ini beda jauh. Jadi kalau kamu berjuang melawan orang kafir, perang di sana, di tempat-tempat yang ada perang, jangan di sini nggak ada perang. Nanti teman kamu mau perangin repot. Jadi di tempat-tempat yang ada perang sana, lawan orang kafir perang, kemudian kamu kalah, tertembak, tertombak, maka kalah kamu akan mengantarkan kamu ke surga. Maka dikatakan sebelum darah dia menetes ke dunia, dia sudah terbang menuju surga. Maka ini orang kalau kalah dalam perjuangan lawan orang kafir begitu. Tapi kalau orang kalah dalam perjuangan melawan hawa nafsunya, melawan dirinya, dia tidak bisa menundukkan dirinya, maka kalau ini kalah, ini konsekuensinya adalah neraka. Maka berjuang melawan diri sendiri itu adalah perjuangan yang paling berat, karena itu terjadi setiap saat. Kalau berjuang melawan orang kafir itu mungkin setahun sekali, mungkin kadang-kadang kalau musuh datang ya baru ada perang. Tapi kalau berjuang dengan diri sendiri itu 24 jam. Walaupun kamu ini di rumah, kamu di pondok, kamu di masjid, bahkan di dalam Ka'bah pun ini perjuangan terus. Ketika orang itu kalah dengan dirinya sendiri, di Ka'bah pun akhirnya malah maksiat. Seperti Asif dan Nailah, pacaran tapi dalam Ka'bah. Akhirnya Allah kutuk mereka berdua jadi batu. Lah sudah dikutuk jadi batu, namanya orang Quraisy waktu itu bodoh. Tahu batunya orang dikutuk malah disembah. Sama dengan di Indonesia itu ada di daerah mana gitu, itu ada katanya anak durhaka begitu. Ada anak durhaka, sudah tahu durhaka kok malah jadikan spot wisata. Dan itu ibunya agak bodoh. Ketika marah, kutuk kamu jadi batu, ini gak ada gunanya. Coba kalau kutuk jadi emas, kan bisa dijual mahal tuh, lumayan kan. Memang daerahnya sana kan pikirannya dagang terus, tapi waktu itu mungkin lagi nggak dagang pikirannya. Nah jadi begitu namanya orang kalau dibikin oleh Allah bodoh itu. Sudah tahu manusia yang dikutuk oleh Allah karena dia nggak bisa mengalahkan nafsunya di Ka'bah, pacaran, malah dijadikan sebagai Tuhan. Orang zaman dulu itu memang Tuhannya aneh-aneh. Jadi disebutkan dalam satu riwayat, orang zaman dulu itu selalu membawa 2 batu kalau dalam perjalanan, atau 3 batu. Yang satu untuk masak, yang satu untuk bunuh anak, yang satu untuk disembah. Nah, nanti kalau sudah di tengah perjalanan ada batu yang lebih bagus, maka batu yang awal itu dibuang jadi mantan Tuhan. Nah, kalau sekarang itu kan mantan tuh apalah, nggak tahu juga saya sebenarnya. Tapi kalau dulu itu Tuhan itu dibuang-buang itu gantian. Jadi pelin-pelan dalam masalah Tuhan. Kadang jadi Tuhan, kadang jadi tempat masak, kadang juga cuci tangan, kadang buat macam-macam. La ilaha illallah. Maka perang melawan nafsu itu terus terjadi. Karena kita ini tidak akan pernah berpisah dengan diri kita. Perang melawan hawa nafsu itu lebih berat daripada perang melawan setan. Karena kalau setan itu begitu kita
tidak mau, ya setan akan mundur. Seperti ada orang yang soleh digoda oleh seorang wanita di pinggir jalan. Maka orang soleh itu langsung masuk ke dalam toilet, mukanya diusap-usap pakai tai. Langsung lari seketika wanitanya tadi. Beda dengan sebagian orang, kalau ada wanita lewat, pecinya harus diperbaiki. Padahal sudah nggak ada rambutnya. Nah, ini kalau setan itu menggoda kita, maka kalau kita itu nggak mau, setan akan berhenti. Tapi kalau kita ini digoda oleh diri sendirinya, walaupun kita nggak mau, ya terus akan berjalan perjuangan itu sampai detik-detik terakhir kehidupan kita. Makanya harus selalu mawas diri, harus selalu hati-hati, karena memang musuhnya itu selalu dalam diri, bukan musuh dalam selimut, musuh di dalam diri. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka adalah orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Artinya Allah menjelaskan tanda orang itu berharap kepada Allah, dia mendekat kepada Allah, kemudian dia berharap amalannya diterima oleh Allah. Seperti orang itu kalau berharap lamarannya diterima itu bagaimana? Datang ke orang tuanya, bawa ini, bawa itu, semua sudah dibawa, kemudian berharap, ya semoga masih diterima. Akhirnya ditanya sama tuanya, Ustadz, dulu tasnya apa, Ustadz? Oh iya, nanti ditunggu jawabannya. Jawabannya dikasih surat undangan pernikahan orang yang dicari. Paham nggak? Kadang-kadang orang itu untuk paham itu lama gitu ya. Ya. Jadi namanya berharap itu begitu. Jadi ada orang berharap lamaran yang diterima tapi dia diam di rumah, tidak pernah berbuat apa-apa, tidak pernah melamar kepada orang tuanya, tapi selalu berharap lamaran yang diterima. Ini namanya orang yang ngelamun saja. Sampai hari kiamat, setelah kiamat pun nggak akan pernah bertemu. Kecuali takdirnya memang bertemu, beda lagi. Bertemu di jalan, sudah pun dapat istri orang jadinya. Wallahu ghafurun, dan Allah adalah Maha Pengampun, Maha menutupi. Ghafur itu aslinya Maha menutupi. Menutupi apa? Menutupi keburukan-keburukan kita. Di dunia Allah menutupi keburukan-keburukan kita. Yaitu dengan kulit kita Allah menutupi aib-aib yang ada di dalam badan kita. Orang badannya six-pack begitu kuat, itu karena ditutup oleh Allah dengan kulit. Coba kulitnya itu dibuang, apa isi badannya? Semua hanya kotoran saja. Allah menutupi aib-aib yang ada di perut, usus dan sebagainya yang bentuknya aneh-aneh, otak dan sebagainya yang bentuknya aneh-aneh, ditutupi oleh Allah ketika di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutupi isi hati kita sehingga orang-orang masih bisa tersenyum kepada kita. Seandainya mereka itu tahu isi hati kita yang sebenarnya, semua akan lari semua. Kita masih bisa ketawa, kita masih bisa bicara sama teman kita, karena mereka tidak tahu isi hati kita. Kalau mereka tahu isi hati kita, semua orang akan lari dari kita saking buruknya isi hati kita. Jadi ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhirat Allah menutupi perbuatan dosa hambanya, diganti dengan kebaikan dan dimasukkan dalam surga. Semoga termasuk kita semua. Maka disebutkan dalam satu hadis, ada orang dipanggil oleh Allah pada hari kiamat. Ketika dipanggil, dia dimasukkan ke dalam satir, surut. Langsung dijelaskan, kau pernah berbuat dosa begini, dosa begini, dosa begini, dosa begini. Mulai A sampai Z per detik dosa disebutkan semua. Dia sudah merasa mau hancur. Setiap disebutkan dosanya dia sujud, dia sujud, dia sujud. Dari luar tuh kayak orang heran. Wah, ini orang kok hebat sekali, sujud terus ini. Padahal di dalam tuh sujud karena saking takutnya. Maka kemudian Allah mengatakan, satartu alaika fid dunya wa ghafartu laka fil akhirah. Wahai hambaku, semua dosamu sudah saya tutupi ketika di dunia, maka sekarang saya ampuni semua dosa kamu ketika di akhirat.
Semoga termasuk kita semua. Sayyidina Ali mengatakan, kalau Allah sudah menutupi dosa seorang hambanya, Allah Maha Mulia, Allah Maha Mulia tidak mungkin membongkarnya ketika di akhirat. Ini namanya bab berharap itu begitu. Wa qala ta'ala yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka, menyembah Tuhan mereka, khaufan dalam keadaan khawatir amalnya enggak diterima, wa tama'an dan berharap amalnya diterima, wa mimma razaqnahum dan dari sebagian apa yang aku berikan kepada mereka, yunfikun mereka infak. Jadi di sini sifatnya orang yang dipuji oleh Allah itu ada 3. Yang pertama, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Malam-malam bangun tahajud. Jadi orang itu kalau enggak tahajud itu enggak dicintai oleh Allah. Sehingga dikatakan dalam satu hadis, orang yang paling dibenci oleh Allah itu siapa? Jifatun bil lail, battalun bin nahar. Orang-orang yang kalau siang hari berisik, kalau malam bagaikan bangkai yang tidak bergerak. Jadi orang yang ngantuan, enggak pernah tahajud itu dibenci oleh Allah. Enggak semua niat tahajud. Insyaallah jangan jadi bangkai-bangkai di masjid. Ini bukan kuburan sini ini. Ini masjid pusat, bukan kuburan. Kuburannya di baratnya sini. Kalau pengen tidur di barat. Nah, itu bisa tidur terus, nah tidur aja enggak usah bangun-bangun lagi. Nah, kalau di masjid itu bukan untuk tidur, masjid itu untuk menghamba kepada Allah. Apalagi sore-sore begini kok tidur. Wah, ini persiapan kalau diistiqomahkan 40 hari langsung ke Solo. Yang pertama mereka tahajud. Yang kedua mereka selalu berharap dan takut. Yang ketiga mereka selalu infak. Di antara amalannya orang-orang yang dicintai oleh Allah, mereka mengeluarkan sebagian hartanya demi mencari ridha Allah. Kalau mengeluarkan harta itu sudah semua manusia otomatis. Tidak ada manusia yang tidak mengeluarkan hartanya. Tapi mengeluarkan harta untuk mencari ridha Allah, inilah yang istimewa. Maka jangan heran orang itu bisa beli baju harga 1 juta, tapi kitab belinya matan saja. Ya kan? Peci mahal, peci sin mahal, baju mahal, sorbannya mahal. Semuanya mahal, cuman kitabnya saja yang murah dan keluarnya yang murah. Kalau untuk dunia siap mahal, tapi untuk agama tidak siap mahal. Ini namanya imannya lemah. Bahkan kalau kita ini cuma mahal pakaiannya itu bahaya. Seperti ceritanya Timur Leng. Timur Leng ini salah satu raja yang begitu zalim pada zaman dahulu. Dia tanya kepada Juha, "Hei Juha, kalau saya ini dijual gitu di pasar kira-kira laku berapa?" "Paling 1 dinar tuan." Dinar itu murah, seharga kambing aja. Budak itu rata-rata mungkin 50 dinar sampai 100 dinar. Maka Timur Leng marah. "Weh, kok 1 dinar? Sapu tangan saya saja lebih mahal daripada itu." "Iya, memang tuan tuh yang mahal sapu tangannya, bukan orangnya." Sapu tangannya mahal, orangnya nggak ada mahal-mahalnya. Nah, kita itu kadang-kadang begitu juga. Atributnya mahal, bahasa zaman sekarang outfitnya mahal. Outfit barang nyopo. Outfitnya mahal, nah, tetapi isi hatinya murahan. Kalau orang zaman dulu mungkin bajunya lusuh, tapi hatinya emas. Nah, kalau orang sekarang pakai emas, tapi hatinya bosok. Kemudian, fala ta'lamu nafsun, tidaklah tahu satu jiwa pun ma apa ukhfiya yang telah disembunyikan lahum bagi hamba-hamba yang punya sifat baik tadi. Min qurrati ayun, dari perkara-perkara yang menggembirakan mata dia, maksudnya menggembirakan hati dia. Jazaan, sebagai balasan, bima, terhadap apa kanu yang adanya mereka yang amalun, mereka beramal. Jadi memang surga itu kita ketahui sifat-sifatnya.
kita ketahui hadis-hadis tentang surga. Tapi ada isi surga itu yang tidak diketahui sama sekali kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat juga nggak tahu, nabi juga nggak tahu, siapapun nggak tahu. Yang tahu hanya yang menciptakannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Lah orang nggak tahu kok ditanya apa itu. Sudah dibilang rahasia kok ditanya, namanya keliru tuh. Rahasia ini, masa iya? Apa sih? No, ini nggak paham diajak bicara berarti. Orang rahasia kok ditanya. Nah, rahasia itu nggak boleh ditanya. Ini perkara yang surprise istilahnya. Perkara yang jadikan kejutan. Kejutan bagi orang-orang beriman. Orang iman itu saking terkejutnya di surga, maka dikatakan seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan orang iman di surga itu mereka akan kekal, maka mereka akan mati saking terkejutnya melihat nikmat di surga. Jangankan nikmat yang tersembunyi, baru nikmat yang disebutkan saja. Ketika ahli surga pertama kali masuk dalam pintu surga, kemudian melihat atapnya, maka di situ ada atap yang sangat terang benderang, yang seandainya mata-mata mereka tidak dijadikan oleh Allah kuat, maksudnya kalau matanya itu masih mata ahli dunia sekarang ini, pasti mereka akan buta semua. Berarti sangat terang. Kita lihat matahari tiap hari nggak pernah buta. Berarti terangnya atap surga itu mungkin 1 juta kali lipat daripada terangnya matahari. Itu baru bangunannya, bagaimana dengan orang yang di dalamnya. Maka dikatakan ahli surga itu wajahnya begitu terang sampai bisa dilihat dari jarak 1000 tahun perjalanan. Jadi terangnya itu orangnya di sini 1000 tahun, kamu jalan kaki 1000 tahun, dari sana itu masih kelihatan terangnya. Jadi lebih terang daripada matahari, jelas. Semoga termasuk kita semua. Bagaimana cara mendapatkan wajah yang terang itu? Bukan dengan MS Glow, bukan. Tapi cara mendapatkan wajah yang terang itu dengan wudu setiap malam. Ketika lagi orang itu ngantuk-ngantuk, apalagi hujan begini, wudunya disempurnakan. Maka di situ wajah kamu akan bersih dari dosa sehingga bercahaya. Tapi kalau kita ini pakai MS Glow, bukan wajahnya yang glow, MS Glow-nya ikut kusam. Sebenarnya ikut kusam sekalian karena saking kusamnya kita ini. Wa qala ta'ala innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah, orang-orang yang membaca kitabullah dan menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menginfakkan harta mereka secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Amalannya beda lagi. Amalan yang pertama baca Al-Quran. Baca Al-Quran ini amalan besar yang dulu dijadikan amalannya ulama-ulama terdahulu. Ada orang itu kelihatan sibuk sekali baca Quran, sangat sibuk. Maka ditanya sama orang, itu kenapa kok nggak baca Quran? Itu orang itu dulu waktu muda dia bernadar, ya Allah, saya akan membaca Quran 4.000 kali khataman untuk membayar mahar bidadari di surga. Dia sudah baca 4.000 itu. Setelah baca 4.000 ketemu bidadari. Kemudian bidadarinya bilang, saya maharnya bukan 4.000 Tuhan, 8.000 kali khataman. Akhirnya dia baca lagi 4.000 untuk menyempurnakan mahar bidadarinya. Lah kita ini 1 juz aja nggak duduk-duduk. Gimana? Apalagi 4.000 khataman. 1 juz setengah jam nggak selesai. Masya Allah. Bagaimana? Ya, jadi jauh. Ada orang yang mau wafat, anak-anaknya nangis. Maka bapaknya bilang, nggak usah sedih nak. Ini kamar ini, baru di kamar ini aja. Saya sudah pernah menghatamkan Quran 18.000 kali. Di satu kamar itu. Lalu sebelumnya di ruangan lain mungkin juga 5.000 kali, ruangan sana 10.000 kali. Nah kita sudah 10 tahun di Al-Fatah sudah pernah berapa kali hatam Quran. Ini saya sudah hatam kemarin Ramadan, dia sudah hatam ya sudah cukup. Jangan dibaca-baca lagi, pahalanya kelebihan nanti.
Pahala kok kelebihan tuh ya apa ada pahala kelebihannya. Itu kayak orang-orang yang kalau sholat nggak mau maju itu, maju, silakan. Namanya kelebihan pahala itu namanya. Wa aqamus shalah, salat yang sungguh-sungguh. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Sedekah secara sembunyi-sembunyi. Nah, ini yang jarang. Kadang-kadang orang katanya sembunyi-sembunyi pun akhirnya riya juga. Diomongkan di masjid, fulan sedekah 200.000, fulan 100.000, fulan 50.000. Namanya ada namanya. Yang terakhir, hamba Allah 1 juta. Orang heran semua. Siapa ini kok enggak riya? Dia bilang, kamu tahu enggak siapa hamba Allah itu? Saya ini. Sama aja jadinya. Dan sedekah itu yang paling tinggi nilainya adalah sedekah yang paling tersembunyi sampai tingkatannya hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Tangan kirinya itu sampai enggak tahu kalau tangan kanannya infak. Saking sembunyi-sembunyinya sedekahnya. Alaniyatan dan terang-terangan. Nah, ini biar apa terang-terangan? Biar sebagai pelajaran bagi teman-temannya yang enggak mau infak gitu maksudnya. Jadi kadang-kadang kita ini sedekah terang-terangan. Biar apa? Biar orang-orang yang pelit tuh malu. Ternyata yang pelit cuma saya saja tuh. Saya kira sedunia pelit kayak saya semua. Tidak semua orang itu berasal dari tempat Anda, Tuhan. Ya enggak? Yarjuna tijaratan lang tabur. Mereka berharap dengan perdagangan yang tidak akan rugi, maksudnya surga. Liyuwafiyahum, supaya Allah menyempurnakan bagi mereka ujurahum, pahala-pahala mereka, wa yazidahum, dan Allah menambahi bagi mereka min fadli, dari anugerahnya. Jadi sebagian ulama mengatakan kalau pahala itu apa yang kamu dapatkan dari amal kamu, itu namanya pahala. Yaitu sholat dapat pahala sekian. Tapi kalau anugerah itu perkara yang enggak layak kita dapatkan, kemudian kita dapatkan, namanya anugerah. Maka kita ini, kalaupun amal kita seburuk apapun, itu masih layak, berharap rahmat Allah itu masih layak. Sampai dikatakan seandainya orang kafir itu tahu bagaimana luasnya rahmat Allah, maka mereka tidak akan pernah putus asa dari keluar dari neraka. Enggak ada orang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang terakhir yang paling buruk sekali, dikeluarkan dari neraka, tapi masih di depannya pas, dan dia dibikin oleh Allah tuh ngadep ke neraka, nggak bisa noleh. Maka akhirnya itu dia pertamanya minta, ya Allah keluarkanlah saya dari neraka, ya Allah, ya Allah keluarkanlah saya dari neraka, ya Allah, saya hanya minta keluar saja, nggak minta yang lain. Betul ya Allah, keluarkan dari neraka, pas ngadep depan neraka. Akhirnya dia kepanasan, namanya ngadep neraka. Jangan kan ngadep neraka, ngadep kompor saja kita kepanasan. Jadi orang yang aneh kalau tiap hari api didekatkan ke mulutnya itu orang aneh. Orang aneh ini kayaknya ahlun nar. Maka dia kepanasan, doa kepada Allah, ya Allah, saya ini sudah keluar, tapi rasanya kok masih kayak di dalam ini. Saya minta hadapkan saya ke sana biar nggak lihat neraka gitu, ya Allah. Nggak minta yang lain? Nggak, betul ini nggak akan minta yang lain. Ya, oleh Allah dibalikan surat ngadep surga. Awalnya diam aja, lihat dari jauh. Lupa lagi dia janjinya. Nah, memang manusia kan suka gitu. Saya berjanji tidak akan mengulangi. Kalau saya mengulangi, saya akan berjanji lagi. Manusia begitu kesukaannya. Sampai di akhirat pun masih di bawah sifatnya. Ada begitu lihat dari jauh, wah itu kok bagus. Maka akhirnya dia doa lagi, ya Allah, kok dari sini kurang jelas ya Allah. Dekatkan sampai pintunya ya Allah. Katanya nggak minta yang lain. Terakhir ini permintaan terakhir. Akhirnya didekatkan oleh Allah ke pintu surga. Awalnya diam saja, dia lihat dari luar. Oh, bagus isinya. Bagus lah surga, gimana sih?
Bagusnya, oh, sudah lihat, pengen masuk, lupa lagi. Ya Allah, jangan jadikan saya orang paling celaka. Ya Allah, cuma di pintu nggak bisa masuk. Saya minta dimasukkan, ya Allah. Katanya nggak minta lagi. Ini yang terakhir. Sudah beberapa kali tadi yang terakhir, 3 kali. Bahkan Nabi cerita ini sambil ketawa juga. Karena manusia itu ya kadang-kadang lucu begitu. Kalau nggak ketawa berarti dia bukan manusia. Karena dia nggak tahu mana yang lucu, mana yang nggak lucu. Akhirnya dimasukkan oleh Allah ke surga. Sudah, jangan minta lagi. Tuh, nggak minta lagi. Ya, masuk surga. Ke sana, mau masuk sini. Ini rumah orang. Oh, lagi. Oh ini punya orang. Mau nyapa, oh itu istri orang. Guyonannya gitu. Akhirnya dia bilang, ya Allah, saya sudah masuk tapi kayak gelandangan di sini ya Allah. Kok cuma muter, nggak jelas. Ya mungkin dulunya suka muter di WC nggak jelas mungkin ya. Mungkin loh, ini nggak ada di hadisnya, nggak ada. Akhirnya Allah berfirman, katanya nggak minta lagi. Nggak, saya. Ya sudah, kau minta apa sekarang? Katanya nggak minta tadi padahal kan. Minta dia. Saya minta ini. Udah. Allah bilang, kamu nggak minta ini? Oh iya, saya juga minta. Kamu nggak minta ini? Oh iya, saya minta lagi. Nggak minta ini? Oh Allah kasih tahu semua. Kamu minta ini? Minta ya terus. Akhirnya Allah mengatakan, ya semua yang kau minta dikasih 10 kali lipat dari apa yang kau minta. Ini padahal orang yang paling beling di seluruh dunia itu dapat seperti itu. Apalagi kita sudah diizinkan oleh Allah ngaji, Masya Allah. Dipilih oleh Allah jadi hafid Al-Quran. Ini yang belum hafid jangan ikut. Iya, belum hafid kok merasa juga gimana? Ini khusus yang hafid aja. Dipilih jadi hafid Al-Quran, jadi tahassus yang lurus, walaupun mungkin nggak dengar tahassus ngajinya. Maka ini artinya apa? Kita harus husnudzon kepada Allah, bahwa Allah akan memberikan macam-macam kebaikan yang luar biasa, yang tidak sampai akal manusia untuk memahaminya di dunia yang sementara dan juga di akhirat di surga yang selama-lamanya. Insyaallah semangat. Salatullah